Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif yang ke-98. Saya ingin berbagi pengalaman bagaimana melakukan fasilitasi pada kelompok aktivis teks atau kelompok yang basis kegiatannya adalah agama atau keyakinan tertentu. Ini menjadi tantangan bagi saya sebagai fasilitator karena selama ini aktivis teks lebih mempercakapkan bagaimana sebenarnya melakukan dialog antar agama atau antar keyakinan sehingga diharapkan terjadi dunia yang damai. Jadi mereka sendiri selalu menyebutkan dirinya sebagai peace builder atau orang-orang yang sebenarnya menjaga perdamaian atau membangun perdamaian. Kali ini berbeda karena penyelenggaranya percaya bahwa percakapan-percakapan yang kaitannya dengan perdamaian itu sudah banyak dilakukan. Nah sekarang penyelenggaranya menantang saya untuk bisa membantu fasilitasi kelompok-kelompok yang kegiatannya berbasis agama ini untuk bisa membantu menyelamatkan krisis yang sedang dialami oleh bumi seperti misalnya perubahan iklim, kerusakan hutan, dan juga isu yang kaitannya dengan sampah. Untuk merancang kegiatan seperti itu, sebenarnya ada 2 atau 3 hal yang menjadi konsep dan penting dipercakapkan di dalam pertemuan itu. Yang pertama adalah konsep ekologinya sendiri. Oleh karena itu, di bagian pertama sebenarnya percakapannya kita membicarakan tentang konteksnya, apa yang akan menjadi isu yang akan kita bahas. Nah, isunya adalah tentang krisis ekologis. Nah, ternyata kalau kita membicarakan ekologi sendiri, itu spektrumnya juga lebar. Ada yang menyebut dirinya sebagai ekologis, ada juga deep ekologis. Ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya menyatakan bahwa bumi itu tidak boleh diubah oleh manusia sekecil apapun. Jadi bumi dan isinya ini harus dibiarkan apa adanya. Oleh karena itu mereka bersikeras bahwa mereka selalu melawan orang-orang yang akan mengubah rona muka bumi. Ya, baik itu kekayaan keanekaragaman hayatinya maupun yang lainnya. Nah, yang kedua bisa kita sebut misalnya kelompok-kelompok konservasionis. Kelompok-kelompok konservasionis menyatakan bahwa sudah banyak di muka bumi ini yang dieksploitasi, sehingga mereka gerakannya ingin memprotek 5% ya wilayah di muka bumi ini yang tidak boleh diganggu. Oleh karena itu mereka menjaganya menjadi taman nasional, ya, kemudian menjadi kawasan-kawasan konservasi dan sebagainya. Oleh karena itu mereka sangat keras bahwa mereka menyatakan ya saya harus keras karena tidak ada yang bisa mewakili suara dari penghuni-penghuni lain di kawasan konservasi. Nah, untuk di Indonesia dari 196 juta hektar luas Indonesia itu sekitar 27 juta hektar itu didedikasikan untuk menjadi kawasan konservasi. Nah, kelompok ini mencoba mempertahankan itu walaupun pada akhirnya ada kompromi bahwa konservasi bukan hanya preservasi ya, tapi juga ada pemanfaatan dan pengembangan. Kelompok lain yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok-kelompok environmentalis. Nah, kelompok-kelompok environmentalis ini biasanya sebenarnya menyampaikan semacam perjuangannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mencemari atau merusak atau membuat lingkungan ini menjadi rusak gitu. Oleh karena itu, karena yang dianggap merusak itu adalah korporat besar atau korporasi besar, yaitu tambang, kemudian perkebunan, pengusahaan hutan dan sebagainya, maka mereka musuh besarnya adalah perusahaan-perusahaan raksasa ini karena mereka yang membuat
membuat lingkungan menjadi buruk ya, yaitu mulai dari kota maupun desa maupun hutan bahkan juga lautan. Nah, pelopor-pelopornya seperti Greenpeace mana di sini atau WALHI di Indonesia. Jadi mereka berjuang untuk mempertahankan bahwa ada yang disebut dengan keadilan ekologis. Jadi ini hubungannya dengan pendekatan-pendekatan yang basisnya adalah hak. Ya kan, hak atas tanah, hak atas hutan, hak atas laut untuk masyarakat lokal atau masyarakat adat yang ada di tempat itu. Nah, yang lain sebenarnya ada yang disebut juga eko-developmentalis. Nah, eko-developmentalis pada intinya adalah bahwa alam ini boleh dikelola, boleh diusahakan, boleh diotak-atik ya, asal tadi ada prinsip-prinsip yang dihormatin dan juga dijaga ya, menjadi prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang menyebutnya ada green, ada eco, ada sustainable dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya kelompok-kelompok yang semacam ingin kompromi lah ya antara eksploitasi dan konservasi gitu. Jadi bolehlah gitu, tapi harus A, B, C, D dan seterusnya. Walaupun pada kenyataannya ini agak sulit ya. Karena yang prasyaratnya itu kadang harus melalui proses yang sangat sulit gitu dan rumit juga gitu, karena ini urusannya dengan uang dan sebagainya. Nah, percakapan ini terjadi di bagian pertama dari pertemuan para penggiat teks tadi. Nah, bagian yang kedua sebenarnya adalah bagaimana mendorong para penggiat teks ini bisa memanfaatkan teksnya untuk bumi yang menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita mendiskusikan apa itu change maker. Change maker di masa lalu itu hubungannya adalah dengan segelintir orang yang terpilih, segelintir orang yang luar biasa yang bisa melakukan perubahan. Tetapi kali ini Asoka menyatakan bahwa semua orang itu adalah change maker. Nah, oleh karena itu kita harus mencari apa sih sebenarnya ciri atau energi yang bisa kita lakukan untuk setiap orang bisa menjadi change maker. Nah, energi itu berangkat dari satu minat sebenarnya. Jadi awalnya itu dengan rasa sebenarnya. Dalam konteks rasa, semua orang pasti pengen hidup di tempat yang lebih baik gitu. Tidak mungkin orang hidup terus yang suasananya itu bisa di dalam imajinasinya itu neraka gitu. Semua orang selalu berusaha sebenarnya tempat tinggalnya, tempat hidupnya itu nyaman gitu. Walaupun tuh di rumah yang sangat kumuh selalu ya harus ada atapnya supaya terlindung dari matahari, harus ada dindingnya terlindung dari angin dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya sebenarnya semua orang ingin menikmati hidup yang lebih baik. Jadi dengan konsep ini kalau kita bicara bahwa basisnya adalah minat, maka minat inilah yang memungkinkan orang punya motivasi. Ya kan? Karena punya minat pada hal tertentu, maka ada motivasi untuk hal tertentu itu. Nah, dengan motivasi yang meluap-luap itulah sebenarnya orang kemudian bisa berempati. Jadi kuncinya adalah di empati pada orang lain supaya orang lain juga gilirannya itu bisa menikmati lingkungan hidup yang baik. Jadi kalau kita ingin supaya kampung kita tidak kotor, maka kita juga berpikir orang lain pasti juga punya impian supaya lingkungannya bersih gitu. Nah, bagian yang ketiga adalah bagian yang tersulit adalah bagaimana mengkaitkan antara tadi keyakinan, ekologi dan change maker. Karena itu di tahapan yang ketiga kita membicarakan tentang inovasi sosial apa saja yang kita bisa lakukan supaya gerakan kelompok-kelompok yang basisnya adalah agama dan keyakinan ini bisa memanfaatkan teksnya untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Nah, di sini menarik sekali karena 68 peserta yang ikut dalam kegiatan ini setiap orang punya inovasi yang luar biasa. Misalnya ada yang menggunakan ekoenzim ya sebagai alat bantu
untuk bisa menyelamatkan lingkungan kita dengan mengolah sampah-sampah organik menjadi ekoenzim yang bisa dimanfaatkan untuk kecantikan, untuk sabun, untuk pupuk dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan keyakinan bahwa tanah soil ya, bukan land. Tanah ini sebenarnya adalah diciptakan tuh lebih awal daripada manusia, sehingga tanah sebenarnya kakak dari manusia. Nah, kalau tanah ini sekarang karena kegiatan ekonomi yang intensif itu menjadi sakit, maka adik harusnya bertanggung jawab membuat tanah itu subur kembali. Nah, ada yang juga melakukan kegiatan seperti itu. Ada juga yang concern pada sungai misalnya. Bahwa sungai itu sebenarnya adalah semacam pembuluh darah di manusia gitu. Jadi ya harus tidak ada sumbatan, harus kandungan gizinya bagus dan sebagainya. Jadi ada juga yang kegiatannya menjadi semacam cek sungai, ada cek pesisir, ada macam-macam, luar biasa ya idenya. Jadi pelajarannya adalah sebenarnya ada peluang yang luar biasa memanfaatkan keyakinan kita ya atas apapun di muka bumi ini digunakan sebenarnya sebagai ya pendekatan di dalam kita berkontribusi untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Jadi itu saja kelas kreatif kali ini. Jadi kita belajar tentang apa itu tadi ekologis ya, gerakan-gerakan lingkungan tuh apa saja, dan di sini sebenarnya ilmunya juga berkembang dari yang sains yang basisnya Newtonian itu ke New Science ya, yang kita bisa belajar dari Capra misalnya. Kemudian untuk change maker kita turunkan, dia sebenarnya bukan keistimewaan seseorang, tetapi semua orang bisa menjadi change maker asal tadi ada panggilan, ada minat, ya, ada motivasi, dan yang paling penting adalah kemudian empati pada nasib dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan inovasi sosial dengan menghubungkan keyakinan yang kita miliki dengan apa yang menjadi panggilan alam semesta untuk bisa menjadi bumi yang lebih baik. Itu saja kelas kreatif yang ke-98. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.